Susi gimana nih Susi ngeliat trading halt udah 2 hari berturut-turut? Susi aman juga tapi portofolionya. Iya, padahal kalau trading halt saya mau turun nih dari ini sekarang juga ya. Saya resign nih dari analis market. Gitu ya? Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu ya, mungkin banyak lah yang pasti pada nyangkut, apalagi yang beli saham-saham yang kemarin mau masuk ke MSCI ya, tiba-tiba MSCI kan nggak jadi ya. Sakit hati nggak Anda ya? Sakit hati ya? dong, apalagi yang beli di pucuk. Udah beli di pucuk tiba-tiba gagal makin dalam. ARB lagi. Cuman ternyata hari ini hebat juga ya, indeks harga saham gabungan kalau saya lihat ternyata kemarin sebenarnya dalam 2 hari terakhir ini yang dorong penurunan itu justru sebenarnya bukan investor asing loh, rata-rata ya kalau saya lihat justru domestik. Jadi kemarin memang benar-benar panic selling. Ya dimana kemarin kan sudah berharap ya tinggal 2 minggu lagi pengumuman MSCI tiba-tiba dipatahkan gitu ya, akhirnya investor retail mulai pada jualan tuh ya, terutama saham-saham yang memang saham-saham konglo yang punya potensi masuk MSCI. Tapi kalau saya melihat akhirnya hari ini retail yang kemarin keluar cut loss beli lagi di bawah gitu ya, makanya hari ini didorong juga oleh retail juga. Gitu. Betul. Makanya kalau teman-teman hari ini lihat deh pergerakan indeks harga saham gabungan tuh mentok pas banget di MA200. MA200 itu kalau secara teknikal dia ngepas support di level terkuatnya. Ngepas banget dan dia nggak tembus di bawah. Jadi memang menurut saya sih ini adalah ya memang momen ya, menurut saya momen dimana ISG sebelum menembus level all time high baru dia harus terjun bebas dulu karena momennya dapat. Ada MSCI bekuin saham-saham kita nggak jadi rebalancing, plus tadi pagi itu Goldman Sachs itu menurunkan rating saham kita. Sekarang saham kita tuh udah setara dengan Thailand ya, berada di posisi underweight Ya. gitu. Nah itu gimana? Gimana dampaknya Susi? Ya dampaknya sebenarnya ya bikin menjadi kurang menarik dong. Kadang kan istilahnya turun kasta ya. Apa Anda mau turun kasta? Saya sih nggak mau ya turun kasta ya. Cuman kalau harapannya nanti ketika harga saham-saham udah mulai recovery ya, pasti sih Goldman harusnya naikin lagi. Karena sebenarnya karena kemarin ada kekhawatiran dari Goldman akan ada penjualan masif yang lebih besar lagi gitu karena efek dari MSCI. Tapi kalau nanti pelan-pelan rebound, saham-saham kalau mulai dikoleksi lagi, karena saya masih percaya ya BI dan OJK, ya tolong ya Bapak-Bapak BI dan OJK ini didengar masukan dari investor diperbaiki lah. Memang sudah diperbaiki, tapi kan belum maksimal, belum juga sesuai dengan harapan MSCI. Jangan sampai nanti dikasih waktu 3 bulan sampai bulan Mei, nggak beres-beres juga, jangan sampai turun kasta kita dari pasar emerging market, pasar berkembang menjadi pasar terbatas. Itu sama aja kita setara dengan kayak Filipina dong. Jangan sampai, karena kalau misalkan nanti kita berubah jadi dari pasar berkembang ke pasar terbatas, itu biasanya untuk dana asing masuk itu biasanya dibatasi. Jadi hal itu nanti mendorong pasar kita tuh jadi kurang menarik. Perlu dicatat ya, sekarang investor itu udah total sampai belasan juta, bahkan 20 juta ya kalau nggak salah ya. Jangan sampai ini investor lama-lama berkurang lari, karena perlu diketahui ya teman-teman, investasi itu menjadi kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 2 setelah konsumsi rumah tangga. Meskipun memang investasinya bukan secara langsung ya untuk pasar modal. Tapi kan OJK sendiri tadi baru saja kita lihat bersama-sama ada konferensi pers gitu ya. Ini kan akhirnya menerbitkan aturan terkait dengan free float 15% ini. Nah ini seberapa signifikan nanti hasilnya? Nah ini sebenarnya kan peraturan baru banget ya. Harapannya ya BI bisa menyesuaikan. Kalau misalkan nanti bisa terlaksana, kemudian bisa memenuhi dengan kebutuhan MSCI, ya menurut saya investor asing pasti balik lagi. Karena ada potensi MSCI nanti di bulan Mei itu akan terjadi rebalancing gitu ya. Kalau misalkan benar-benar udah OJK kayak gini-gini gitu, tapi BI-nya nggak memenuhi, ya menurut saya percuma aja. Jadi dua-duanya harus sebagai regulator ya harus kerjasama dengan baik. Jangan sampai ngecewain investor lah. Bukan saya doang yang kecewa ya, kecewa banyak dong ya. Iya karena dong. Susi nggak mau hanya di PHP, masa di PHP-nya bertubi-tubi ya PHP, sama pasar saham juga di PHP-in gitu. Kayak kemarin orang-orang malah senyum ya semuanya ya. Kenapa? Malah senyum semuanya. Oh iya, malah senyum. Pengennya banding-banding bara kalau bisa ya. Tapi kalau misalnya respon pemerintah tadi tentang, ya tadi kan ada ya akhir OJK, terus katanya ingin segera mematuhi MSCI dan lain-lain, itu udah cukup belum untuk meredakan kekhawatiran yang ada di pasar menurut Susi? Kalau ngelihat dari perform ISG hari ini ya, menurut saya sih udah mulai menimbulkan sedikit kepercayaan. Karena tadi kan sempat trading halt kemudian sampai 9% loh. 9%. Saya pikir tadi bisa jadi trading halt yang
ketiga gitu ya, jadi sampai 15% gitu, tapi ternyata cuma mentok 9%-an, habis itu balik lagi dan sekarang cuman di level 2%-an aja gitu ya. Kalau menurut saya sih udah ada sedikit kepercayaan, plus perlu dicatat penurunan ini bukan karena krisis ekonomi ya, bukan krisis moneter, jadi bukan krisis yang memang berdampak berasal dari ekonominya tuh turun. Karena kan sebenarnya ekonomi kita tuh masih cukup stabil ya 5%. Jadi memang penurunan indeks harga saham gabungan ini kita tuh bukan karena benar-benar krisis, tapi cuman karena MSCI gitu ya. MSCI yang memang bisa dibilang memiliki kapitalisasi pasar yang besar, 85% global gitu loh. Amerika dan juga Asia yang paling besar. Jadi memang efeknya sangat luar biasa dahsyat. Jadi semoga ini bisa menjadi perhatian BI, jadi jangan dihiraukan lagi ya. Pak kan kemarin udah sempat disentil tuh Oktober, kok nggak beres-beres gitu. Jadi kalau bisa diperbaiki lagi nantinya. Dan Pak Purbaya juga sempat ngomong, ini masih pede gitu, masih optimistis 10.000 nih sebenarnya. Ini sebenarnya masih realistis gak sih di tengah-tengah gonjang-ganjing kayak gini ya? Betul. Nih, kalau Sherlyn dan juga diperhatikan ya, setiap krisis itu kan pasti dia, bukan krisis ya, kita ngomong market crash gitu, tapi kan ini crashnya bukan karena ekonomi ya, perlu dicatat. Setiap market turun dalam, itu pasti dia akan ada pullback atau balik arah. Bahkan ketika dia balik arah, itu biasanya dia akan mencetak all time high baru. Ya mungkin tadi level tertinggi baru targetnya adalah 10.000. Menurut saya bisa asal rebalancing MSCI di bulan Mei benar-benar terjadi. Karena kasihan loh, sebenarnya kasihan itu bukan investor doang. Emiten-emiten, konglo-konglonya juga kasihan karena mereka kayak udah susah payah gitu, kayak contohnya misalnya kayak Prajogo Pangestu, dia udah ngebuang barangnya biar memenuhi free float, kemudian kayak Grup Salim, dia udah melakukan transaksi crossing dengan sebesar itu, sedahsyat itu, kemudian ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi kan sebenarnya konglomerat sama pengusaha ini kan udah berusaha mati-matian biar masuk MSCI. Sebenarnya mereka udah memenuhi free float dan juga memenuhi syarat masuk MSCI di bulan Februari, tapi kan sayangnya batal. Jadi harusnya ketika nanti MSCI Mei benar-benar terjadi rebalancing, ini kan sebenarnya semua rata-rata pasti udah memenuhi syaratnya. Jadi kalau benar-benar kejadian, ya saham-saham yang tadinya ditunda di Februari masuknya harusnya masuk di Mei, dan itu pasar harusnya bisa lanjut bullish lagi. Oke, baik. Sekarang Susi, kalau Anda melihat pergerakan IHSG di hari ini yang tadi sempat trading halt, lalu akhirnya ditutup tetap dalam zona koreksi tapi di 2% dan finishnya di 8.200-an, ekspektasinya buat pergerakan besok kira-kira seperti apa nih Susi? Apakah sudah bisa diredam kekhawatirannya, jadi justru malah Anda melihat ada optimisme sendiri, IHSG bisa berhasil menguatlah besok atau gimana? Kalau ngeliat closing hari ini kan dia dari terjun ke bawah tiba-tiba langsung ditarik ya. Menurut saya sih harusnya besok sudah ada mulai penguatan ya. Kalau penguatan mungkin ya nggak begitu signifikan karena ketika dia sudah jatuh cukup dalam, dia harus ada konsolidasi dulu. Jadi konsol dulu pelan-pelan baru naik lagi. Jadi menurut saya sih setelah fase downtrend ini konsolidasi dulu baru lanjut naik lagi. Oke, tapi di masa-masa seperti ini nih Susi, ini sebenarnya investor tuh harus ngapain sih? Benar. Coba kalau tadi, kalau misalkan tadi masih trading hal, mending tidur. Yang kerja aja ya. Jadi fokus cari duit aja. Lu jangan liatin pasar mulu, karena kalau liatin pasar jadi gila gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita udah ngeliat pasar ini ada tanda-tanda pullback gitu ya. Menurut saya adalah momen. Jadi momen membeli barang murah. Kayak contoh nih ya, bank-bank tadi kan turunnya lumayan dalam kayak Bank BRI, Bank Mandiri. Tahu nggak hari ini hijau loh. Walaupun secara sektornya dia masih minus 0,53, tapi kalau teman-teman lihat Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, bahkan Bank BCA itu menguat semua. Mereka tadi benar-benar diskon, habis itu langsung ditarik. Jadi perlu dicatat, kalau misalkan market itu turun bukan karena ekonominya drop gitu ya, cuman karena sentimen, menurut saya sentimen sesaat, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk beli barang murah. Yang penting beli saham-saham yang memang punya fundamental bagus, punya prospek yang cukup bagus, bukan saham-saham gorengan gitu. Jadi benar time to buy menurut kamu melihat hasilnya? Iya, time to buy lah tadi pas lagi habis dia trading hard, kemudian sebelum mantul ya? Enggak, justru ketika sudah ada tanda-tanda mantul itu sebenarnya adalah waktu untuk beli. Jadi kalau nggak beli ya udah sabar aja.